Guys, sini kumpul. Kami dari 8. Kali ini kami akan membahas tentang asas, fungsi, dan tujuan pajak. Penasaran? Tonton sampai habis. Asas pajak. Menurut Adam Smith, yang pertama, asas kesetaraan dan keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Kedua, ada asas kepastian. Semua pengaturan pajak harus sesuai dengan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum. Asas tepat waktu. Pajak harus dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak, misalnya di saat wajib pajak menerima penghasilan atau hadiah. Selanjutnya, asas efisiensi dan ekonomis. Biaya pungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi pungutan pajak lebih besar dari hasil pungutan pajak. Perkenalkan, nama saya Firda. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pemeliharaan, dan pembangunan. Yang ketiga, fungsi mengatur, di mana pajak digunakan untuk mengatur perekonomian, misalnya memberikan insentif pajak bagi investor. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas, yaitu pajak membantu pemerintah menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi melalui peraturan peredaran uang dan penggunaan dana pajak secara efektif. Yang terakhir adalah fungsi retribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Susilo. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pajak. Satu, tujuan fiskal atau sumber pendapatan negara. Jadi pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Tujuannya agar negara tidak bergantung pada pinjaman luar negeri dan bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dan yang kedua itu ada namanya tujuan reguleran atau pengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuannya agar kegiatan ekonomi selaras dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga itu ada tujuan retribusi pendapatan pemerintahan. Pajak berfungsi untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok berkemampu. Tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dan yang keempat, ada tujuan stabilitas ekonomi. Pajak digunakan untuk mengendalikan kondisi ekonomi negara seperti inflasi, deflasi, atau pertumbuhan ekonomi. Tujuannya menjaga stabilitas harga, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, tujuan politik dan kemandirian nasional. Tujuan pajak untuk memperkuat kedaulatan dan kekuasaan negara, serta menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengatur rakyat dan ekonomi secara mandiri. Halo guys, perkenalkan, nama saya Juliadin. Tadi udah disampaikan nih tentang asas, fungsi, dan tujuan dari pajak. Sekarang saya mau kasih contoh isu buat teman-teman sekalian terkait dengan asas, fungsi, dan tujuan pajak itu sendiri. Jadi di tahun 2025 ini guys, pemerintah kita itu melalui program Stimulus Ekonomi 2025 yang dicanangkan oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya Sadewa, yang dimana program ini adalah program pembebasan PPh 21 yang ditujukan kepada para pekerja di restoran, kafe, maupun hotel yang memiliki gaji di bawah 10 juta rupiah. Program yang saya sampaikan ini tuh ditujukan untuk sekitar 552.000 pekerja dan memiliki anggaran sebesar 120 miliar untuk tahun 2025 ini. Dan untuk tahun 2026 ditargetkan akan memiliki anggaran sebesar 485 miliar jika dianggap efektif gitu. Jadi dengan kebijakan ini, pekerja bersangkutan memperoleh gaji yang lebih bersih tanpa pemotongan PPh 21-nya, sehingga pendapatan yang mereka terima menjadi lebih besar secara real, sekaligus memberikan stimulus bagi sektor pariwisata yang selama ini terdampak pandemi dan fluktuasi ekonomi. Halo, perkenalkan saya Hadid. Saya Radi. Di sini kami akan menjelaskan isu yang sudah dijelaskan oleh Juliadin tadi. Yang pertama, tinjauan berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan, equality dan equity. Kebijakan penghapusan PPh 21 bagi para pekerja dengan gaji di bawah 10 juta mencerminkan penerapan asas keadilan karena pajak dibebankan sesuai kemampuan wajib pajak, ability to pay. Pekerja dengan pendapatan yang rendah mendapat keringanan, sementara mereka yang berpenghasilan lebih tinggi tetap menanggung kewajiban pajaknya. Yang kedua, tinjauan berdasarkan fungsi pajak stabilitas. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menambah pendapatan bersih pekerja berpenghasilan rendah, sehingga daya beli masyarakat dapat terus ditingkatkan. Yang ketiga, tinjauan berdasarkan tujuan redistribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Pembebasan pajak menambah penghasilan bersih pekerja berpendapatan rendah, sehingga mengurangi kesenjangan antara pekerja yang kecil dan pekerja yang menengah ke atas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya barusan.
Yang keempat adalah potensi dampak negatif. Kebijakan pembebasan PPh 21 bagi pekerja sektor pariwisata dengan gaji di bawah 10 juta bertujuan meningkatkan daya beli dan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, kebijakan ini juga memproteksi menimbulkan beberapa dampak negatif seperti penurunan pendapatan negara, manipulasi dan penghasilan, serta ketimpangan antar sektor. Yang kelima adalah solusi. Untuk menghindari dampak tersebut, pemerintah perlu membatasi masa berlaku kebijakan, memperkuat pengawasan digital, dan menutup potensi kehilangan penerimaan melalui optimalisasi pajak lain seperti PPN. Edukasi pajak juga penting agar masyarakat siap ketika kebijakan ini berakhir. Yang keenam atau yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, kebijakan ini positif untuk jangka pendek karena membantu pekerja kecil dan sektor pariwisata. Tetapi, tetap perlu pengawasan ketat dan evaluasi berkala agar tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.